Halo guys, selamat datang kembali di channel Nela K. Kali ini kita akan membahas film tentang Yakuza juga ya guys. Iya, film ini menceritakan seorang pria asal Amerika yang pergi ke Tokyo karena suatu masalah. Ya, ini adalah cerita dari Fast and Furious Tokyo Drift tahun 2006. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan ya guys. Film berawal dari seorang pria yang bernama Sean Boswell. Sean adalah seorang pemuda yang bersekolah di universitas ternama. Selesai sekolah, dia bekerja di suatu bengkel demi menggapai hobinya di seputar balap mobil. Suatu hari saat Sean berada di sekolah, dia bertemu dengan seorang gadis yang sedang meledeknya. Tak lama kemudian gadis itu didatangi pacarnya dan pacarnya langsung memaki Sean. Sean pun pergi karena dia harus bekerja, tapi naas kaca mobilnya pecah dilempar pria yang memakinya tadi. Sean kembali dengan tampang yang kesal dan penuh emosi. Sean keluar dari mobil sambil memegang kunci untuk menghantam kepala pria itu. Namun cewek yang tadi mencoba menghentikan agar mereka tidak bergelut dan menawarkan adu balap. Siapa yang menang akan mendapatkan cewek itu dan bisa wig-wig bersama cewek itu. Wek-wek lucu ya. Mereka setuju dan tanpa basa-basi lagi mereka pun mulai adu balap mobil. Balapan pun dimulai dengan posisi Sean berada di belakang. Tak mau kalah dengan pria itu, Sean pun mengambil jalan tikus lalu menabrak sebuah bangunan. Sean pun berhasil berada di posisi pertama melewati pria dan gadis itu. Terjadilah senggol-menyenggol antara kedua mobil tersebut hingga membuat mereka mengalami kecelakaan yang membuat mobil mereka masing-masing terpental keluar jalur dan mereka pun mengalami luka kecil. Sean dengan wajah babak belur tertawa meledek gadis tersebut. Karena kejadian tersebut mereka pun dibawa ke kantor polisi. Tak lama kemudian pria dan gadis itu pun dibebaskan karena orang tua kaya raya dan menyuap polisi. Sementara Sean adalah seorang pria yang hidup pas-pasan harus berada lebih lama di kantor polisi. Kemudian Sean memberontak karena polisi itu menuntut dia hukuman 5 tahun. Gak lama ibunya Sean pun datang dan mencoba berinteraksi dengan polisi untuk membebaskan Sean. Ibu Sean mengambil keputusan untuk mengirim Sean ke Jepang agar Sean bisa bebas dari hukuman. Ibunya yang telah bercerai lama dengan ayahnya meminta Sean tinggal bersama ayahnya di Tokyo. Sean pun setuju dan langsung berangkat ke Tokyo, Jepang seorang diri. Sesampainya di Tokyo, Sean langsung mencari alamat dan menemukan rumah ayahnya. Ayah Sean pun kaget dengan kedatangan putranya karena pada saat itu ayahnya habis ngepul dan berkeringat. Sean pun diajak masuk ke rumah sambil mengobrol dengan ayahnya. Hari pun berganti dan Sean pun mendapatkan sekolah baru di Tokyo. Kemudian Sean berangkat ke sekolah dengan menggunakan kereta. Karena antri yang lama membuat Sean terlambat sampai di sekolah barunya. Begitu sampai di kelas, dia langsung disambut oleh seorang guru yang sedang mengajar di kelas tersebut. Guru tersebut menjelaskan tentang aturan yang ada di sekolah itu mengenai sepatu yang harus digunakan. Sean pun mengganti sepatunya kemudian masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran di sekolahnya. Sean pun langsung disambut dengan senyuman oleh seorang gadis yang ada di kelas tersebut. Jam istirahat pun tiba, di mana para murid sedang berkumpul di sebuah kantin sekolah untuk makan minum. Saat sedang makan, Sean pun didatangi seorang siswa dan mengajaknya untuk mengobrol. Pria tersebut mengajak Sean untuk mengikuti pertunjukan balap liar nanti malam. Malam pun tiba di mana Sean dan teman barunya akan mengikuti pertunjukan balap liar di Tokyo. Dia pun diajak ke lokasi balapan yang berada di atas sebuah gedung di kota Tokyo tersebut. Terlihat di sana banyak anak muda dengan mobil mewah yang berkumpul untuk mengikuti adu balap liar mobil. Saat itu juga Sean bertemu dengan cewek yang satu sekolah dengannya dan mengajak. Tiba-tiba cowok datang menghampiri dengan wajah cemburu yang ternyata itu adalah pacar cewek itu. Mereka pun saling cekik hingga
Akhirnya Shen mengajak cowok itu untuk balapan dengannya. Cowok Jepang itu pun meladeni Shen dengan tersenyum karena dia salah seorang yakuza yang terkenal. Saat itu terlihat seorang pria Jepang yang bernama Han menawarkan mobilnya untuk digunakan Shen. Shen pun mulai balapan dengan pria Jepang tersebut dengan masing-masing skill balap mereka. Karena Shen kurang mahir dan kurang pengetahuan tentang arena balapan tersebut, membuatnya hilang kendali sehingga lawannya memanfaatkan keadaan untuk memenangkan pertandingan. Shen pun kalah dan merusak mobil Han. Saat itu juga Han meminta ganti rugi atas kerusakan mobilnya yang disebabkan oleh Shen. Saat tiba di rumah, Shen dimarahi ayahnya karena pulang hingga larut malam. Ayahnya memarahinya dan memperingatkannya agar tak berbuat yang macam-macam. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Han sudah menunggu Shen untuk mengajak Shen mengobrol. Han pun berkata agar Shen mau bekerja dengannya sebagai ganti rugi atas kerusakan mobilnya. Shen pun melakukan tugasnya yang pertama, menagih hutang kepada seorang sumo. Saat berada di jalan, Han pun bercerita kepada Shen tentang hidupnya selama ini. Shen kagum kepada Han dan mereka pun menjadi teman. Sesampainya di lokasi yang dituju, Shen terkejut melihat hasil kerjanya diberikan kepada Deka. Han menjelaskan kepada Shen bahwa dia bekerja sama dengan Deka sebagai rekan kerja. Uang yang disetorkan kepada Deka untuk pamannya yaitu bos gangster yakuza yang sangat sadis. Kemudian Shen diledekin oleh tangan kanannya Deka. Shen yang merasa dirinya tidak ada urusan dengan orang itu pun hanya tersenyum mendengarnya. Han menanggapi dan melakukan perbincangan dengan Deka, sementara Shen keluar untuk menelpon ayahnya. Saat Shen sedang menelpon, tak sengaja dia bertemu dengan gadis yang satu kelas dengannya. Mereka pun mengobrol selayaknya teman akrab dan tak lama kemudian Han pun keluar dan menemui Shen. Han yang melihat Shen sempat mengobrol dengan gadis itu pun memperingatkan agar Shen menjaga jarak. Di dalam perjalanan, Shen bertanya kepada Han mengapa tidak pernah menentang Deka. Han lalu menjawab kalau dia hanya mau balapan jika dia sedang ingin balapan dan bertemu lawan yang seimbang. Han juga mengatakan kenapa dia mau memberikan mobilnya untuk melawan Deka, karena Han menganggap bahwa Shen adalah orang yang berani karena sudah menantang Deka secara terbuka. Setibanya di tempat Han, wajah Shen pun bersinar dengan senyuman kagum. Dia melihat banyak mobil mewah yang sudah dimodif layaknya mimpi di siang bolong. Han pun memberikan Shen sebuah mobil karena Shen adalah teman dan rekan kerjanya saat ini. Setelah Shen menerima mobil pemberian Han, Shen pun berlatih ngedrift untuk mengasah kemampuannya. Di situ Shen tidak sendiri karena ada temannya dan juga Han yang sedang memperhatikannya latihan. Saat hendak berangkat ke sekolah, Shen melihat ayahnya sedang bermodif mobil. Kemudian ayahnya pun menjelaskan bahwa mobil itu ditemukannya di sebuah lokasi perang. Sesampainya di sekolah, Shen melihat temannya dipukuli oleh anak buah Deka. Shen pun marah dan mendorong anak buah Deka. Tapi temannya balik memarahinya karena dia tidak mau Shen mendapatkan masalah di kemudian hari. Shen lalu bertemu pacarnya Deka dan mengobrol sambil tersenyum-senyum. Pada malam hari, Shen yang sedang duduk bersama Han mengobrol santai sambil minum mabok. Seketika itu mereka membahas mengenai balapan Shen yang sebelumnya. Han mengatakan bahwa kejadian sebelumnya bukan hal yang harus dipermasalahkan. Han berpesan agar Shen tidak selalu memikirkan mengenai mobil yang dirusakkannya. Karena pertemanan bukan dinilai dengan benda atau uang. Karena Han tidak ingin Shen berpikir bahwa materi bisa mengalahkan segalanya. Setelah Shen memahami semuanya, Han pun mengajak Shen untuk melihat skill Han ngedrift di jalan. Han memutari mobil gadis-gadis dan menerima sebuah kertas sebagai rasa kagum kepadanya. Shen lalu tersenyum kepada Han. Kemudian Shen pun latihan bersama Han dan menemani temannya berjualan sepatu. Hari-hari dilalui Shen dengan orang terdekatnya. Di sisi lain, ayahnya melihat kamar Shen yang ternyata Shen tidak ada di kamarnya. Ternyata Shen meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama Han. Shen dan Han pun melakukan latihan di sebuah rute yang lumayan ekstrim. Shen berlatih keras untuk melawan balik Deka yang sudah menghinanya.
Kemudian Sen pun balapan melawan anak buahnya Deka. Sen yang sudah berlatih keras selama ini pun berhasil mengalahkan anak buahnya Deka. Kembali ke sekolah, saat itu ibu guru sedang mengajar. Sen dan pacar Deka sedang chat-chatan. Hingga akhirnya mereka pun berkencan dan mencoba saling memahami satu sama lain. Mereka pun saling curhat mengenai kehidupan mereka selama ini dan bagaimana latar belakang mereka. Disinilah benih-benih cinta tumbuh di antara mereka dan membuat mereka menjadi lebih dekat. Kemudian sang gadis mengajak Sen untuk berjalan-jalan test drive bersamanya. Gadis itu pun menikmati malam bersama Sen dengan senyuman di wajahnya. Setelah itu markas Sen didatangi Deka dan tanpa basa-basi Deka menghantam Sen hingga tersungkur. Deka memperingatkan Sen agar jangan mendekati pacarnya. Lalu Han berkata mengapa Sen tidak mendengarkan apa yang sudah dikatakannya sebelumnya. Keesokan harinya gadis itu melihat Sen yang babak belur langsung mendatangi Deka. Dia memarahi Deka karena telah salah paham, tetapi Deka balik mengancamnya untuk jangan pernah dekat dengan Sen. Kalau tidak, maka dia akan membunuhnya. Gadis itu pun pergi mendatangi markas Han untuk menemui Sen. Sen berpindah dengan memperlihatkan seorang bos gangster yang ternyata itu paman Deka. Kedatangan pamannya untuk mengecek dan menasihati Deka mengenai masalah keuangan. Pamannya menjelaskan mengenai setoran yang digelapkan oleh temannya yang bernama Han. Pamannya menegaskan kepadanya untuk segera menindaklanjuti apa yang dia sampaikan. Pamannya lalu menghina Deka. Seketika itu Deka sedih dan sakit hati kepada Han. Deka pun segera pergi menuju markas Han dan langsung menodongkan pistol ke kepala Han. Saat itu Deka ingin menembak kepala Han dengan menarik pelatuk pistolnya. Melihat hal itu, Twinkie dengan sigap menutup semua pintu markas mereka. Pandangan Deka teralihkan dan Han pun langsung memukul Deka hingga pistolnya terjatuh. Han dan kawan-kawan pun pergi meninggalkan Deka dengan membawa mobil balap masing-masing. Tak lama setelah itu, Deka dan pasukannya pun mengejar mereka sehingga terjadi balapan di kota Tokyo. Kejar-kejaran sengit itu pun membuat anak buah Deka mati mengenaskan lagak kambing dengan yang lain. Deka yang melihat hal itu sangat marah dan semakin dendam kepada Han dan tak akan melepaskannya. Seketika itu Han yang fokus membawa mobil lepas kendali dan tertabrak oleh mobil lain. Mobil Han pun terbalik-balik di jalan lalu Han mencoba untuk keluar dari mobil tersebut. Namun apa daya, luka parah tak dapat menghindar dari jemputan malaikat pencabut nyawa. Deka yang sangat senang melihat hal itu dan merasa puas karena kematian Han sudah berhasil diwujudkannya. Sen dan pacar barunya pergi ke rumah ayahnya untuk mendapatkan perlindungan. Tak lama kemudian Deka pun muncul dan menodongkan senjata di kepala Sen. Nasib baik tiba-tiba ayahnya Sen juga menodongkan senjata ke arah Deka. Deka pun pergi dan ayahnya Sen pun menyuruh Sen untuk pulang kembali ke negaranya. Kemudian Sen menolaknya dan akan berusaha mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sen pun pergi menemui temannya yang berniat ingin pergi meninggalkan Tokyo karena ketakutan akan dibunuh. Sen ingin mengajak temannya untuk pergi menemui pamannya Deka agar semua permasalahan selesai. Temannya terkejut sesaat lalu bersiap pergi menuju markas pamannya Deka. Setibanya di markas pamannya, Sen bertemu dengan pacarnya dan Deka sedang duduk bersama. Sen lalu meminta maaf atas apa yang terjadi dan memberikan uang atas apa yang sudah diambil oleh Han. Kemudian Sen juga menantang Deka untuk balapan dengannya. Siapa yang kalah akan meninggalkan Tokyo untuk selamanya. Sen melakukan hal itu untuk membalaskan dendamnya kepada Deka atas kematian temannya Han. Mereka pun menyetujui permintaan Sen tersebut. Esok harinya, Sen dan teman-temannya pun pergi ke markas untuk mempersiapkan mobil balap. Namun di markas mereka semua mobil yang mereka inginkan sudah disita polisi, terkecuali mobil yang telah hancur dibuat Sen sebelumnya.
Mereka pun bergegas mengambil mesin mobil tersebut dan membawanya untuk dimodif ke mobil ayahnya Shen. Shen pun mulai melatih kecepatan mobil itu dan menghafal jalan yang akan dipakai sebagai rute balapan nanti. Kemudian mobilnya pun siap untuk dipakai balapan. Malam penantian pun tiba di mana Shen dan Deka akan balapan dan semua pun berkumpul malam itu. Tak berlangsung lama, balapan pun dimulai. Shen dan Deka saling senggol-menyenggol dengan rute yang ekstrim kiri kanan jurang, sehingga ini kesempatan untuk Shen membalaskan dendam atas kematian Han. Begitu ada kesempatan, Shen pun menyenggol Deka sehingga membuat mobil Deka terjatuh ke jurang. Seketika itu Shen pun langsung memenangkan pertandingan. Shen pun dikerumunin semua orang karena keluar sebagai pemenang. Setelah itu Shen pun didatangi bos gangster dan mengatakan kepadanya dia bebas tinggal di Tokyo dan bebas melakukan apa saja tanpa ada gangguan dari gangster Yakuza. Di akhir film, Shen berpesta bersama teman-temannya. Kemudian dia didatangi seseorang untuk balapan dengannya. Tak disangka yang menantangnya adalah Dominic Toretto. Film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi film Tokyo Drive dari Fast and Furious. Semoga kalian terhibur dengan video yang kami bawakan. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Sampai ketemu lagi di channel Nelake. See you, goodbye.